Di episode yang lalu, setelah kita membahas daftar nabi-nabi dari bangsa Arab, saya tertarik pada sebuah komentar yang screenshotnya sudah saya posting di Instagram pada minggu yang lalu. Jadi buat teman-teman yang sudah follow, pasti udah lihat ya screenshotnya ya, udah baca gitu. Jadi di komentar tersebut, saya dituding bahwa memberikan informasi yang salah dengan menyatakan bahwa ada nabi dari bangsa Arab atau bangsa di luar Bani Israel. Sebab menurut si penuding, Al-Quran sendiri dalam surat Al-Ankabut ayat 27 menyatakan bahwa para nabi harus dari keturunan Yakub. Bunyinya sebagai berikut. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Nah, terus dia juga mengutip surat Al-Jasiyah ayat 16 yang artinya, dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab yakni Taurat, kekuasaan, dan kenabian. Jadi dari kedua ayat ini, dia memberikan kesimpulan bahwa Al-Quran itu mengklaim jika Nabi itu harus berasal dari Bani Israel. Lebih lanjut, dia juga menuding bahwa karena saya di episode sebelumnya menyatakan bahwa ada Nabi dari bangsa Arab, namun sekarang menurut dia ternyata ada ayat Al-Quran yang menyatakan sebaliknya, maka ia mengklaim bahwa ada pertentangan dalam Al-Quran. Ada kontradiksi. Dan karena ada pertentangan, maka ia mengklaim bahwa Al-Quran bukan dari Tuhan. Jadi teman-teman, di episode kali ini, selain menjawab syubhat ini, kita sekaligus belajar dalam memahami teks agar tidak gagal dalam menarik kesimpulan. Sehingga kita bisa menilai apakah sebenarnya ada kontradiksi atau pertentangan dalam Al-Quran atau memang dia sendiri yang logical fallacy, cacat dalam berlogika, sehingga gagal dalam menarik konklusi atau kesimpulan yang semestinya. Selain itu juga teman-teman, saya mau memberikan klarifikasi terkait episode sebelumnya ya, bahwa ada sedikit kesilapan di mana di menit ke-7 detik ke-27 saya menyatakan bahwa suku Aus dan Khazraj itu menjadi suku Yahudi di Madinah. Namun yang benarnya bahwa suku Aus dan Khazraj ini dari Yaman datang ke Madinah dan mengalahkan suku Yahudi yang sudah duluan ada di sana dan mendominasi kota Madinah. Di mana Aus dan Khazraj itu adalah kaum musyrikin, bukan kaum Yahudi. Nah, referensi yang kita gunakan di episode kali ini masih menggunakan buku ini, terjemahan dari kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ini merupakan buku yang populer dan juga sekaligus buku lengkap dalam literatur Islam yang membahas mengenai kisah-kisah para nabi. Buat teman-teman yang pengen baca mengenai kisah-kisah para nabi, baik nabi-nabi yang sering kita dengar maupun nabi-nabi yang jarang kita dengar, bisa teman-teman baca di buku ini karena ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, penulis kitab Tafsir Ibnu Katsir, dan berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dan berdasarkan nas-nas yang sahih seperti itu. Nah, mengenai buku ini teman-teman dapat cek link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat pengembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dalam Al-Quran sendiri sebenarnya sangat gamblang, baik tersirat dan tersurat. Di berbagai ayat, Allah sendiri sudah menyatakan bahwa para nabi yang Allah utus itu tidak harus dari kalangan Bani Israel. Nah, dalam terjemahan kitab Qasasul Anbiya ini, di halaman ke-75 ya, teman-teman yang sudah punya bukunya bisa dicek di sini. Oke, di sini teman-teman terkutip ayat Al-Quran surat Maryam ayat 56 yang berbunyi, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Nah, di sini teman-teman, Al-Quran secara gamblang itu menyatakan bahwa Idris adalah nabi. Tapi apakah Idris seorang Bani Israel? Tentu tidak. Dia adalah keturunannya, ya ini cucunya Nabi Adam. Tapi jaraknya itu udah jauh ya, udah sekitar 5 generasi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa cek berikutnya di halaman ke-88 ya, di bagian bawahnya di sebelah sini ya. Jadi di sini ada dikutip surat Al-Ahzab ayat ke-7 yang berbunyi, dan ingat ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri yakni Nabi Muhammad SAW, dari Nuh, dari Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nah, pada ayat ini teman-teman, Nabi Nuh itu dinyatakan sebagai seorang nabi. Namun jelas, beliau itu kan, Nabi Nuh itu kan bukan dari kalangan Bani Israel, bukan dari keturunan Israel seperti itu. Dan bahkan dalam ayat ini juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu disebut sebagai bagian dari nabi. Dan tentu Nabi Muhammad itu bukanlah seorang Bani Israel.
Terus teman-teman bisa cek juga di halaman 352. Oke, sebentar ya. 352, oke. Di sebelah kiri bagian bawahnya termaktub kutipan surah An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud." Nah, Ayub dalam konteks Kristen, bahkan jelas beliau itu bukanlah seorang Bani Israel. Tapi di sini beliau tetap disebut sebagai nabi. Leluhur Nabi Muhammad, yakni Nabi Ismail, bukan juga seorang Bani Israel. Tapi dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Maryam ayat 54, itu juga disebut sebagai nabi. Nah, lalu bagaimana dengan Nabi Hud, Nabi Syuaib, dan juga Nabi Soleh? Ya, mereka itu disebut sebagai rasul dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Perlu dipahami teman-teman sebelumnya bahwa konsep rasul dalam Islam itu berbeda dengan konsep rasul yang ada dalam Kristen dan juga Yahudi. Jadi ada perbedaan teman-teman di sini ya. Di Kristen yang disebut rasul itu adalah murid-muridnya Yesus. Sebutan aslinya adalah apostoles atau apostolos. Karena orang-orang Romawi kan tidak menggunakan bahasa Arab. Sehingga seorang nabi menurut mereka bukanlah seorang rasul. Sedangkan di Islam kita memahami bahwa seorang rasul itu sudah tentu nabi. Karena semua rasul-rasul itu dari kalangan nabi. Namun seorang nabi belum tentu rasul. Sebab seorang nabi itu disebut rasul apabila diberikan risalah atau misi dakwah kepada umat tertentu. Nah, berbeda lagi dengan Yahudi. Mereka itu tidak mengenal konsep rasul. Mereka hanya mengenal nabi saja. Nah, jadi teman-teman, dalam Islam, dalam terminologi Islam khususnya, rasul itu adalah seorang nabi yang ditugaskan untuk mendakwahi suatu kaum atau bangsa, baik bangsa sendiri maupun bangsa lain. Ada misi atau membawa syariat baru seperti itu. Nah, nabi yang sekaligus rasul yang diutus kepada kaum bangsanya sendiri itu contohnya adalah seperti Nabi Musa, yakni kepada Bani Israel dan membawa syariat hukum Taurat. Hal ini disebutkan dalam surat Maryam ayat 51, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi." Adapun Nabi Harun teman-teman, beliau sendiri bukanlah seorang rasul, melainkan seorang nabi saja. Disebutkan dalam Quran surat Maryam ayat 51, "Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, yakni Harun, menjadi seorang nabi." Nah, nabi yang diutus kepada bangsa lain, contohnya seperti Nabi Yunus. Beliau adalah seorang Bani Israel, namun ditugasi untuk mendakwahi bangsa Niniwe yang ada di kawasan Irak yang sekarang ini. Oleh karenanya, beliau disebut sebagai rasul. Nabi sekaligus rasul karena membawa misi atau risalah. Disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 139, "Wa inna Yunusa laminal mursalin." Sesungguhnya Yunus itu benar-benar termasuk golongan para rasul. Begitu juga teman-teman dengan Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan yang lainnya. Mereka itu disebut rasul karena sebagai nabi mereka juga diberikan misi khusus. Oleh karenanya dalam Islam dan Al-Quran khususnya itu memahami bahwa yang namanya rasul itu sudah tentu seorang nabi. Dan pasti setiap umat itu pasti diberikan rasulnya. Sebagaimana pernyataan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 15 yang disebutkan, "Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul." Begitu juga dalam surah Yunus ayat 47 berbunyi, "Tiap-tiap umat mempunyai rasul." Dua ayat ini dapat dipahami bahwa nabi bahkan rasul itu tidak harus dari kalangan Bani Israel. Sebagaimana yang dituduhkan itu terhadap konsep kenabian dalam agama Islam oleh kalangan pendengki itu. Allah itu tidak menelantarkan hamba-hambanya dan bahwa setiap kaum pasti diutus seorang rasul untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Bahwa Tuhan kita itu tidak diskriminatif seperti itu. Di mana hanya memberikan petunjuk kepada suatu bangsa saja. Hanya memberikan nabi kepada bangsa tertentu saja. Dan menelantarkan bangsa-bangsa lainnya dalam kehancuran. Hal ini juga seperti yang ditegaskan dalam Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang." Makanya dalam ayat-ayat lain, Al-Quran juga menceritakan kisah bangsa-bangsa dari kaum non-Bani Israel yang kepada mereka juga diutus seorang rasul atau nabi. Seperti yang sudah diuraikan di beberapa menit yang lalu kan gitu. Nah, kembali ke permasalahan kita di episode kali ini. Pertanyaannya, kalau ayat-ayat yang tadi kita jabarkan mengonfirmasi bahwa ada loh nabi-nabi di luar Bani Israel, lantas bagaimana dengan dua ayat sebelumnya yang dianggap mengklaim bahwa para nabi hanya dari Bani Israel?
yakni surat Al-Ankabut ayat 27 dan Al-Jasiyah ayat 16. Apakah ini kontradiksi? Nah teman-teman, yang kontradiksi itu adalah cara dia berfikir, bukan Al-Quran. Kenapa? Karena dalam dua ayat ini, Allah sama sekali tidak mengklaim bahwa para nabi itu hanya dari keturunan Bani Israel saja. Melainkan pada kedua ayat ini, Allah hanya menyatakan bahwa untuk keturunan Bani Israel akan diutus banyak nabi. Dan hanya karena Allah menyatakan untuk Bani Israel akan diutus banyak nabi, secara logika itu bukan berarti Allah tidak mengutus para nabi dari kalangan bangsa lain. Dan secara logika juga bukan berarti Allah memberikan hak kenabian secara eksklusif kepada Bani Israel. Karena ingat, Allah tidak menyatakan bahwa nabi itu hanya dari Bani Israel. Jadi pada surah Al-Ankabut ayat 27 itu Allah hanya menjelaskan secara spesifik mengenai beberapa nikmat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, baik di dunia dan juga di akhirat. Di mana di antaranya dia diberkahi dengan banyak keturunannya yang dijadikan nabi. Di sini tidak ada pernyataan bahwa yang namanya nabi hanya dari keturunan Israel saja, hanya dari keturunannya Nabi Ibrahim saja. Walaupun Nabi Muhammad juga keturunannya Nabi Ibrahim. Adapun dalam surat Al-Jasiyah ayat 16 itu menceritakan tentang renungan kepada ahli kitab atau Bani Israel, khususnya di kalangan Yahudi. Betapa Allah dahulu telah memberikan mereka banyak keutamaan, khususnya di mana bagi mereka banyak diutus para nabi. Jadi Allah meminta kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada ahli kitab untuk senantiasa bersyukur. Betapa dahulu mereka dilimpahkan kenikmatan yang demikian. Nah, dari fakta-fakta ini dapat kita nalar berdasarkan variabel yang sudah ada, apakah Al-Quran itu kontradiktif? Premis pertama, surat Al-Ankabut ayat 27 dan Al-Jasiyah ayat 16 itu kan menyatakan bahwa banyak nabi dari Bani Israel. Nah, premis kedua, surat As-Saffat ayat 139 dan Asy-Syu'ara ayat 14 itu menyatakan bahwa banyak juga nabi di luar Bani Israel. Sebagaimana juga ada beberapa nabi non-Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, apakah dua premis ini membuktikan jika Al-Quran itu saling kontradiksi? Jelas jawabannya tidak. Karena premis pertama itu true dan premis kedua juga true. Keduanya tidak saling bertentangan. Sebab premis pertama menunjukkan perkara yang juz'i atau partikular, sedangkan premis yang kedua perkara yang kulli atau general. Maka tidak mungkin kedua fakta ini disimpulkan kontradiksi. Nah, sebaliknya teman-teman, yang kontradiksi itu adalah akal dia. Argumennya lah yang kontradiksi. Karena klaimnya kan katanya Al-Quran menyatakan semua nabi itu dari Bani Israel. Klaim dia kan seperti itu. Namun faktanya ternyata Al-Quran menyatakan bahwa semua umat dan bangsa pasti diberikan nabinya. Dengan kata lain, nabi itu tidak hanya dari Bani Israel saja. Sehingga konklusinya adalah klaim argumentasinya itu kontradiksi sebab klaim tidak sejalan dengan fakta. Maka klaim tersebut adalah false. Dengan kata lain, bahwa si penuding tidak mampu memformulasikan nalar pikirannya untuk menarik kesimpulan dari variabel atau data yang ada, yakni ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadinya logikal falasi, cacat dalam berlogika. Atau indikasi kedua, yakni a priori. Jadi karena dia yakin argumennya itu benar, maka dia hanya mengutip fakta dan data-data yang menguntungkannya saja dari Al-Quran dan membuang data atau ayat lain yang tidak menguntungkannya. Nah, ini namanya cherry picking. Suatu metode manipulatif dalam argumentasi di mana seseorang memilih secara selektif fakta atau bukti yang mendukung pandangannya sendiri, sementara mengabaikan atau mengesampingkan fakta atau bukti yang mungkin bertentangan dengan argumennya tersebut. Jadi dia nggak peduli bahwa ada loh ayat-ayat yang membuktikan bahwa ada nabi-nabi dari luar Bani Israel. Dia juga nggak peduli jika sosok Ayub, Bileam, dan Obadiah, tokoh-tokoh Alkitab ini, dalam literatur Kristen dan Yahudi itu disebut sebagai nabi, namun bukan dari Bani Israel. Hal ini dapat teman-teman simak di episode yang lalu. Episode yang ini, di sana sudah kita uraikan berbagai data dan fakta berdasarkan literatur Kristen dan Yahudi sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak benar ada kontradiksi dan tidak benar juga Al-Quran mengklaim jika para nabi hanya dari keturunan Bani Israel saja. Tapi bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Nah, buat teman-teman yang ingin baca lebih lanjut tentang kisah para nabi, dari mana mereka berasal dan silsilahnya, dapat teman-teman baca di buku ini, terjemahan kitab Qasasul Anbiya, tulisan Imam Ibnu Katsir.
Ini adalah buku rujukan yang banyak digunakan dalam pesantren dan juga buku yang paling populer yang digunakan oleh umat Islam untuk mempelajari kisah para nabi. Karena ya di luar sana banyak juga kisah-kisah para nabi, biasanya kan tipis-tipis seperti itu. Nah, ini tebal karena menceritakan secara lengkap. Siapa yang menceritakan, siapa yang menguraikan itu adalah Imam Ibnu Katsir, ulama ahli tafsir seperti itu ya. Nah, mengenai buku ini teman-teman dapat cek link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel Ilya Edu Konseling Material, teman-teman dapat mengklik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Abdullah mohon diri. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.